Nah, oke adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai energi mekanik. Nah, apa sih energi mekanik itu? Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Dia merupakan jumlah dari energi potensial dan juga energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Atau bisa kita jabarkan juga nih energi potensialnya dan juga energi kinetiknya. Sehingga energi mekaniknya itu menjadi MGH ditambah dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini persamaan dari energi mekanik. Oke, next kita lanjut membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sebelumnya pasti adik-adik udah pernah dengar kan bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk. Nih, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, maksudnya apa sih energi tidak dapat diciptakan? Nah, maksudnya jumlah energi itu nggak bisa kita tambahkan, lalu tidak dapat dimusnahkan. Nah, itu artinya energi itu nggak bisa dikurangi atau kita kurangi gitu. Jadi dia emang sifatnya itu tetap. Nah, tetapi dia hanya bisa berubah bentuk. Contoh nih kayak pada saat kita menyetrika baju gitu. Nah, setrikaan itu kan pasti kita colokkan ke stop kontak ya. Otomatis itu membutuhkan suatu energi listrik. Nah, energi yang kita kasih itu merupakan energi listrik. Nah, kemudian listrik itu mengalirkan sebuah arus gitu ke si setrikaannya. Nah, seketika itu pada saat si arusnya itu dialirkan, maka setrikaannya berubah menjadi energi panas. Nah, itulah yang dimaksud dia hanya bisa berubah bentuk, tetapi dia energinya itu nggak bisa kita kurangin, nggak bisa kita tambahkan. Nah, contoh nih kalau dalam energi mekanik, contohnya kalau dalam energi mekanik itu misal kita menjatuhkan suatu bola gitu. Nah, misalkan ini ada sebuah bola, saya jatuhkan. Nah, ini pada saat dia di tengah, ini pada saat dia bolanya ada di bawah. Bolanya ada di bawah gitu. Nah, pada saat bolanya di atas, dia punya yang namanya energi potensial. Saya belum menjatuhkan si bolanya tuh, makanya dia punya yang namanya energi potensial. Si EP-nya itu dia bernilai maksimum. Lalu apakah dia punya yang namanya energi kinetik? Dia belum punya energi kinetik. Kenapa? Karena saya belum menjatuhkan si bolanya. Makanya si EK-nya itu masih bernilai 0. Nah, kemudian pada saat dia berada di tengah nih, kan kemudian saya jatuhkan kan. Nah, si bolanya pas berada di tengah. Nah, dia energi potensialnya itu enggak seperti energi pada saat dia di atas tadi gitu. Berarti sebagian energi potensialnya itu berubah, sebagian diubah menjadi energi yang lain, energi kinetik. Berarti si EP-nya menjadi setengah kan, si EK-nya
juga bernilai setengah. Nah, karena sebagiannya diubah menjadi energi kinetik. Nah, kemudian pada saat dia di bawah sudah mencapai tanah, energi potensialnya itu bernilai 0. Dia sudah tidak punya tuh yang namanya energi potensialnya. Nah, si Eka-nya pada saat dia sudah mau mencapai permukaan tanah, dia bernilai maksimum tuh. Pada saat dia berada di sini nih. Nah, adik-adik perhatikan pada saat dia posisinya di atas, di tengah, di bawah, jumlah energi mekaniknya itu tetap bernilai sama walaupun si EP dan si EK-nya itu berubah gitu. Nah, atau saya tuliskan seperti ini nih. Ini pada saat si bolanya masih di atas, si EP-nya itu misal bernilai segini nih. Kemudian si EK-nya kan 0 ya, karena dia belum saya jatuhkan. Nah, kemudian pada saat saya jatuhkan, pada saat dia posisinya menuju ke bawah atau berada di tengah-tengah, sebagian dari energi potensialnya itu diubah menjadi energi yang lain tuh. Nah, ini si Eka-nya nih. Ini si Eka-nya. Sebagian diubah menjadi energi kinetik. Nah, pada saat dia mencapai permukaan tanah, si EP-nya itu bernilai 0 atau dia lama-lama berkurang gitu kan. Nah, si Eka-nya dia malah meningkat tuh, mencapai titik maksimumnya gitu. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini tuh nilainya sama aja gitu. Jumlah energi mekaniknya itu sama aja. Makanya dalam hukum kekekalan energi mekanik bisa kita tuliskan dengan energi mekanik awal atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik sesudahnya. Nah, tuh seperti ini. Karena dia bernilai tetap, jumlah dari energi mekaniknya itu tetap. Tuh, atau bisa kita tuliskan seperti ini. M1 GH1 ditambah setengah M1V1 kuadrat. Nah, 1 itu maksudnya energi sebelumnya. Kemudian dia sama dengan M2GH2 ditambah, ini di bawahnya ya, setengah M2V2 kuadrat atau energi sesudahnya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini.